Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak Pandu berdoa, dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Dan nantinya ilmu yang kita dapat bisa memberikan manfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya nih, adakah yang masih ingat terkait materi pembelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Nah, tentunya masih ingat ya, yaitu terkait perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Nah, ada apa saja? Ada mencair, membeku, menguap, menyublim, dan juga mengembun. Pintar sekali. Ya, pastinya kalian sangat paham ya materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan mempelajari terkait materi yang baru, yaitu mengenai pentingnya air bagi makhluk hidup, khususnya pada pentingnya air bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari terkait materi ini? Yaitu agar kalian dapat mengetahui manfaat dan pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, apakah di tempat kalian tersedia banyak air? Pastinya banyak ya, untuk minum, mandi, mencuci, dan banyak kegiatan lain yang membutuhkan air. Nah, agar kalian lebih jelas terkait pentingnya air, Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong simak dan amati baik-baik ya, agar kalian paham. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air, dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia, yang pertama untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Manfaat air bagi hewan antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan tempat hidup. Manfaat air bagi tumbuhan antara lain untuk perkecambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah melihat video yang ditayangkan tadi, yang telah kalian tonton tadi,
banyak sekali ya kegiatan yang membutuhkan air. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak simak baik-baik ya penjelasan dari Bapak mengenai pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Pentingnya air. Air merupakan sumber kehidupan. Alasan air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena peran dan manfaatnya yang besar. Air sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup. Tanpa air, di dunia tidak akan ada kehidupan. Manfaat air bagi manusia. Air memiliki peran yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup karena air dibutuhkan manusia di hampir semua bidang kehidupan, dan juga sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Contoh manfaat air bagi manusia yang pertama yaitu untuk keperluan rumah tangga. Misalnya saja air digunakan untuk minum, untuk masak, untuk mandi, mencuci, dan mengepel lantai, dan masih banyak lagi keperluan rumah tangga yang membutuhkan air. Dan yang kedua yaitu keperluan industri. Misalnya saja air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan dan pembangkit listrik dalam sektor industri. Yang ketiga, keperluan rekreasi dan juga olahraga. Misalnya dalam olahraga renang, selancar, dayung, dan juga arung jeram. Dan yang keempat yaitu keperluan pertanian maupun peternakan. Nah, misalnya saja petani menggunakan air dalam mengairi sawah maupun lahan pertaniannya. Dan untuk para peternak tentu saja untuk memelihara ternaknya. Dan yang kelima, keperluan transportasi air. Air sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas, misalnya saja yaitu kapal, perahu, ya, digunakan transportasi di sungai maupun juga di laut. Nah, manfaat air selanjutnya yaitu manfaat bagi hewan. Nah, air memiliki peran yang besar bagi keberlangsungan hidup hewan. Hewan membutuhkan air untuk pengaturan suhu tubuh dan juga membantu proses pencernaan. Contoh-contoh manfaat air bagi hewan. Yang pertama yaitu untuk minum. Hewan memerlukan air untuk metabolisme dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu produksi susu. Bagi hewan menyusui, air sangat berperan dalam proses produksi susunya. Nah, yang ketiga yaitu tempat hidup. Beberapa hewan hidup di air, misalnya saja ikan, udang, dan masih banyak lagi beberapa hewan yang hidupnya di air. Dan yang keempat yaitu untuk membersihkan tubuhnya. Misalnya saja hewan kerbau membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air ataupun berendam. Dan yang kelima yaitu perlindungan. Kuda Nil menghabiskan waktu di air untuk menghindari terik panasnya matahari di siang hari. Dan yang keenam yaitu sebagai senjata. Nah, salah satu hewan yang memanfaatkan air sebagai senjata yaitu ikan pemanah, yaitu digunakan dalam menangkap mangsanya dengan cara menembakkan air seperti jet. Manfaat air bagi tumbuhan. Air memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air terutama untuk proses fotosintesis. Untuk contoh-contoh manfaat air bagi tumbuhan, yang pertama yaitu sebagai tempat hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, misalnya saja eceng gondok, teratai, dan pandan air. Dan yang kedua yaitu sebagai pelarut zat hara. Zat hara yang ada dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh tubuh atau bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu alat memindahkan zat hara.
bahan yang diangkut berupa bahan mineral dari alam ataupun tanah, juga bahan organik hasil fotosintesis. Dan yang keempat yaitu bahan dasar pada proses fotosintesis. Tanpa adanya air, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Bapak harap kalian dapat memahaminya ya. Jika ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan melalui platform yang telah Bapak sediakan untuk berdiskusi. Dan untuk memperdalam pemahaman terkait materi pentingnya air bagi makhluk hidup, kalian dapat mengerjakan evaluasi yang Bapak kirimkan juga di platform yang tersedia. Dapat dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran mendatang, adakah yang sudah tahu kita akan belajar mengenai apa? Tentunya kalian sudah membuka sedikit materinya ya, yaitu mengenai materi proses dan macam siklus air serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga anak-anak perlu mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih menguasai. Sebelum pembelajaran ditutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap giat dan semangat ya untuk belajar. Jangan lupa kerjakan evaluasinya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.